Teks Yohanes pasal 21 merupakan sebuah epilog. Sebuah epilog berarti dia adalah semacam sebuah penutup dari kisah 20 pasal yang dirangkumkan menjadi semacam intisari dari alur cerita yang sebetulnya sudah berakhir di pasal 20 ayat 30 sampai 31. Para pakar sepakat bahwa Yohanes 21 ini sebetulnya kemudian ditambahkan oleh komunitas Yohanes yang ditambahkan sejak dari awal sekali setelah Injil Yohanes dikanonkan. Dia menjadi penutup atau narasi teologis tentang iman, tentang Tuhan, tentang kepercayaan kepada anak Allah yang adalah Mesias. Dan pernyataan yang bulat dan gamblang itu dinyatakan dalam penutup Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Injil Yohanes berhenti ditutup pada pasal 20 ayat 31. Tapi kemudian komunitas Yohanes dan gereja pada gereja mula-mula menambahkan Yohanes pasal 21 ini. Karena kalau kita simak, di situ dikenakan kata ganti orang ketiga yang mengacu kepada dia yang kemudian menambahkan itu. Dan juga gaya penulisan dan struktur yang memang berbeda dibandingkan dengan 20 pasal dari Injil Yohanes. Teks Yohanes pasal 21 ini menjadi semacam lampiran atau surat pastoral bagi pergumulan yang dialami oleh gereja mula-mula. Injil teks Yohanes pasal 21 ini berfokus kepada Rasul Petrus. Narasi tentang Rasul Petrus. Mengapa gereja mula-mula merasa penting untuk menambahkan teks Yohanes pasal 21 ini adalah karena banyak orang kemudian meragukan. Minggu lalu kita merenungkan tentang tema meragukan. Banyak komunitas pada waktu itu kemudian meragukan apakah betul Rasul Petrus itu adalah yang kemudian menjadi pemimpin gereja yang dipercaya oleh Yesus Kristus. Karena Yesus dalam Matius pasal 18 menyatakan bahwa di atas dasar batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan tradisi mula-mula salah satunya memahami bahwa melalui Rasul Petruslah kemudian gereja akan terus terselenggara, bergulir, Petrus menjadi pemimpin pertama dari gereja. Tapi kemudian Petrus diragukan. Mengapa? Karena Petrus diketahui menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Dan penyangkalan Yesus sebanyak 3 kali yang adalah aib bagi gereja mula-mula ini perlu dibuat semacam narasi lain bahwa betullah Rasul Petrus dipanggil oleh Tuhan sebagai rasul untuk meneruskan, merintis, mendirikan gereja mula-mula. Jadi Rasul Petrus sendiri mengalami penyangsian, diragukan oleh orang banyak, kepemimpinannya tidak berjalan mulus di kemudian hari karena keraguan demi keraguan dari komunitas-komunitas orang percaya, orang Kristen mula-mula. Lalu kemudian ada juga kebutuhan untuk sedikit menerangkan tentang siapa murid yang dikasih oleh Yesus Kristus itu. Kalau di pasal ke-21 tampaknya itu mengarah kepada Rasul Yohanes. Tapi 2 minggu lalu saya pernah berkhotbah bahwa secara eksplisit teks itu mengacu kepada
Maria Magdalena. Tentu ada banyak spekulasi dari sana. Tapi mengapa Yohanes ditandaskan di pasal ke-21? Karena ada kebutuhan juga dari komunitas percaya yang lahir dari kepemimpinan Yohanes untuk juga menyatakan bahwa Rasul Yohanes juga menerima mandat dari Yesus Kristus sebagai rasul untuk meneruskan berdirinya kekristenan atau gereja Tuhan pada waktu itu. Jadi itulah kebutuhan gereja pada waktu itu untuk menerangkan tentang kepemimpinan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Jadi mengapa kemudian ditambahkan pasal 21 ini? Karena kebutuhan yang demikian. Tapi dari sini kita bisa belajar dan merenungkan bahwa memang narasi ini diperlukan sekali lagi sebagai semacam surat pastoral, dan juga kemudian gereja menerima ini ke dalam kanon karena memang dari semula surat pasal 21 ini sudah ditambahkan ke dalam Injil Yohanes dan diterima secara luas oleh gereja secara universal, dan memang sejalan narasinya dengan apa yang ditampilkan oleh Injil Yohanes secara keseluruhan. Ada kebutuhan itu. Jadi narasi kebangkitan melalui Injil Yohanes pasal 21 ini juga mau ditegaskan kembali bahwa setelah Yesus bangkit, narasi kebangkitan itu tidak berhenti, melainkan terus berlanjut, diimani, dihidupi oleh orang-orang percaya, oleh gereja Tuhan perdana sampai kepada hari ini. Tapi apa yang bisa kita renungkan dari ini, saya akan melihat kalau kita sudah paham bahwa Yohanes 21 ini adalah semacam epilog, saya juga akan mengajak kita untuk merenungkan bahwa Yohanes 21 ini adalah semacam epilog pemulihan. Saya akan membacanya dalam pemaknaan-pemaknaan simbolik. Ada 3 simbol yang saya akan ajak kita renungkan dari epilog pemulihan ini. Yang pertama adalah api arang, yang kedua adalah ikan, dan yang ketiga adalah roti. Karena peristiwa ini adalah catatan yang ditambahkan kemudian, maka dia perlu dibaca dengan makna yang lebih simbolik. Apa itu api arang, apa itu ikan, dan apa itu roti. Pada ayat yang ke-9, dijelaskan secara demikian. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ada 3 simbol penting yang saya ajak kita untuk renungkan. Yang pertama adalah api arang. Apa makna api arang di sana? Apa kaitannya dengan narasi pemulihan dan tentu juga kisah-kisah traumatik dari gereja mula-mula? Yang pertama, api arang itu adalah istilah yang khas. Kalau dalam bahasa Yunani-nya antrakia, hanya disebutkan 2 kali dalam teks ayat yang ke-9 ini, dan yang terutama dia mengacu pada Yohanes 18 ayat 18. Itu adalah peristiwa ketika Rasul Petrus menyangkali Yesus 3 kali di hadapan para perempuan penjaga. Ayat 18. Waktu itu udara dingin, karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Juga Petrus berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Api arang ini digunakan istilah yang khusus dalam Injil Yohanes untuk mengacu kepada penyangkalan Petrus. Yang di hadapan para perempuan penjaga itu, bahkan dia takut. Dia merasa terancam. Dia takut mati. Karena dia tahu gurunya diseret menuju ke Bukit Golgota.
dia takut, dia cemas, dan dia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali di depan api arang. Dan setelah menyangkal Yesus 3 kali, dia tidak pergi, dia menghangatkan badannya bersama-sama para penjaga itu. Api arang itu adalah trauma yang membekas di memori, di emosi, dan di pikiran Rasul Petrus. Jadi narasi simbolik tentang api arang itu perlu dimunculkan. Karena dari sanalah akan muncul pemulihan wewenang Rasul Petrus. Tapi bukankah juga ketika kita mengalami trauma, seperti khotbah saya minggu lalu, luka, trauma itu hanya akan sembuh kalau kita kembali kepada situsnya, kepada lokus, kepada tempat, kepada titik di mana trauma itu atau luka itu berasal. Dan simbol tentang api arang ini adalah simbol tentang trauma dan penyangkalan Rasul Petrus. Dan kemudian kita diajak untuk kembali kepada situs api arang itu ketika Petrus menyangkal Yesus. Narasi tentang penyangkalan yang memalukan itu juga sekaligus adalah narasi tentang pemulihan. Karena harus dari api arang itulah pemulihan, penyembuhan itu terjadi. Karena kemudian api arang itu tidak disangkali. Api arang itu tidak dilupakan. Dia harus masuk untuk menjalin makna dari narasi bahwa memang pemimpin pertama gereja yang diakui secara tradisi gereja itu adalah penyangkal Yesus. Sebanyak 3 kali. Bukan orang yang baik-baik. Bukan seorang hero. Dia adalah seorang pecundang yang menyangkal Yesus. Tapi gereja membawa kembali simbol api arang ini untuk mengakui komunitas gerejawi bahwa betul Rasul Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Pemulihan itu hanya terjadi kalau orang mengkonfrontasi kembali api arang itu. Mengkonfrontasi kenyataan tentang trauma dan luka itu. Dan kembali kepada lokasi dan situs luka itu. Orang yang selalu lari untuk kembali dari kenyataan dan menghadapi luka yang dari mana luka itu berasal, dia terus denying, dia terus lari, dia terus menghindar, dia terus menyangkal. Maka dia akan sulit sekali mengalami kesembuhan itu. Itu sebabnya api arang itu mesti masuk. Karena melalui api arang itulah orang berkonfrontasi dengan luka, trauma, dan kenyataannya, dan tidak lari. Dengan berhadapan, orang kemungkinan besar mengalami pemulihan. Simbol penyangkalan itu menjadi simbol pemulihan trauma. Ada penebusan di sana. Karena masa lalu, ketika Petrus menyangkali Yesus itu, dihadirkan kembali di masa kini melalui simbol api arang itu, tapi kemudian diberikan makna yang baru. Dia tidak lagi sekadar api arang penyangkalan. Dia tidak lagi sekadar api arang trauma dan ketidakpercayaan. Dia adalah api arang yang baru, yang direkonstruksi, yang kembali menyala, tapi bukan lagi menyala dengan trauma dan luka, tapi menyala dengan api pemulihan. Api arang itu juga kemudian mendapatkan makna rekonsiliasi di sana. Sama seperti Yesus Kristus merekonsiliasikan kita dengan diri kita, dengan sesama, dan dengan Allah. Disitulah api arang itu merekonsiliasikan Rasul Petrus dengan dirinya yang mestinya menerima dirinya dengan jujur.
bahwa dia sudah menyangkal Yesus Kristus. Api arang itu menghadapkan Rasul Petrus dengan kejujuran. Dan juga menghadapkan komunitas gereja mula-mula yang membuat simbol ini dengan jujur. Bahwa pemimpin kami memang bukan pahlawan kok. Bahwa pemimpin kami memang penyangkal Yesus. Tapi pada akhirnya dia setia. Karena Rasul Petrus juga mati digantung terbalik. Di situ ada narasi di terakhir ketika Petrus bercakap dengan Yesus. Yesus memanggil Petrus dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu juga menghadapkan Rasul Petrus dan gereja mula-mula pada situasi yang menuntut kejujuran. Pertanyaan yang menuntut kejujuran, apakah engkau mengasihi aku setelah engkau menyangkali aku sebanyak 3 kali? Sebetulnya itu yang dipertanyakan. Api arang kemudian mengajak Rasul Petrus dan komunitas percaya yang saling meragukan pada waktu itu, terutama meragukan wewenang Rasul Petrus, untuk kemudian balik menghadapi trauma dan luka dan keraguan itu di depan api arang itu. Dan api arang itu menjadi semacam siklus partisipatoris, pengutuhan kembali segala sesuatunya. Secara visual, api itu tampak secara visual, api arang itu. Dia menjadi semacam siklus. Tapi ingat, api arang itu juga berasap dan beraroma. Bukan sekadar visual, tapi juga ada aroma yang kemudian mengendap pada memori mereka. Api arang itu. Tapi tidak lepas dari memori. Memori itu juga menubuh. Ada tubuh yang mengingat luka dan trauma itu. Tubuh itu bukan hanya mulut yang menyangkal itu, tapi seluruh tubuhnya juga menyangkal. Karena dengan tubuh itu dia juga menghangatkan dirinya bersama dengan para penjaga itu. Tapi bukan cuma tubuh, ada emosi yang terluka. Ada emosi yang terlibat ketika aku mengatakan aku tidak mengenal Yesus. Aku menyangkal Yesus. Ada yang terluka di dalam. Tapi bukan cuma emosi, ada relasi juga yang retak. Ketika aku mengatakan aku menyangkali Yesus, aku tidak kenal Yesus, ada yang retak di sana. Api arang itu menjalin, mengutuhkan kembali secara partisipatoris. Bahwa betul keseluruhan tubuhku bersama dengan ruang spasial ini yang terluka dan traumatis ini perlu dihadirkan kembali. Dan dari sanalah narasi luka dan trauma dan penyangkalan menjadi narasi pemulihan. Api arang itu kemudian menjadi api pemulihan. Yang kedua, simbol yang kedua adalah ikan. Dalam teks-teks awal Injil, termasuk Injil Yohanes, dijelaskan bahwa mereka, termasuk Rasul Petrus dan saudaranya, dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Dari nelayan yang biasa menangkap dan menjala ikan, mereka dipanggil untuk menjala manusia. Dan dari narasi teks Yohanes pasal 21 ini, kita diingatkan bahwa ternyata mereka kembali menjadi penjala ikan. Kembali menjadi nelayan. Disebutkan Rasul Petrus, termasuk Thomas yang kita renungkan pada minggu lalu, ikut Rasul Petrus untuk kembali menjala ikan. Artinya apa? Dari trauma itu, dari penyangkalan itu, tentu murid-murid juga tidak percaya kepada Yesus karena mereka lari kocar-kacir, termasuk Thomas yang meragukan. Mereka kembali menjala ikan. Artinya apa? Mereka sendiri sanksi dan tidak
trust dengan panggilan menjadi penjala manusia itu. Maka mereka kembali menjala ikan. Tapi kemudian menarik narasi teks epilog Yohanes 21 ini menjelaskan proses ketika kembalinya mereka menjadi penjala ikan. Mereka berupaya menangkap ikan semalaman dan tidak menangkap apa-apa. Tanpa hasil. Dan yang lebih menariknya lagi adalah bahwa Yesus Kristus hadir di sana. Dalam narasi itu menyuruh mereka untuk menebarkan jala setelah semalaman mereka gagal. Menebarkan jalanya di siang bolong lagi. Biasanya pada waktu malam ya, orang menebar jala. Lebih banyak ikan bisa ditangkap. Tapi kalau siang bolong, itu kayaknya berlawanan dengan teori-teori atau praktik dari para nelayan. Tapi Yesus menyuruh lemparkan ke sebelah kanan di siang bolong. Tapi kemudian kita lihat bahwa narasi ini bergulir dan memang mereka mendapatkan tangkapan yang besar 153 ekor ikan. Dan sekali lagi, narasi dengan pola yang sama itu terjadi dalam epilog ini. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, Yesus hadir dan ingat bahwa Yesus hadir tapi tanpa judgment. Yesus hadir tanpa menghakimi. Bahkan Yesus masuk ke dalam narasi kegagalan mereka. Mau balik menjadi penjala ikan, malah gagal pula menjadi penjala ikan. Mereka tidak berhasil menangkap apa-apa. Tangkapannya kosong. Tapi apakah Yesus menghakimi? Tidak. Yesus malah masuk ke dalam narasi mereka, ikut bersama mereka, dan menyuruh mereka menebar jala. Dan akhirnya mereka bisa menangkap banyak ikan. Artinya apa di sini? Ikan di sini juga bisa menjadi semacam narasi Luka karena kegagalan itu mengingatkan mereka pada panggilan yang semula untuk menjala manusia. Mereka kembali menjala ikan. Ada kekecewaan di sana, ada trust issue di sana, ada ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus di sana. Tapi sekaligus dengan Yesus masuk dan memerintahkan mereka untuk menjala ikan dan mereka mendapatkan ikan dengan jumlah yang sangat banyak itu. Di situ juga ada narasi pemulihan. Ikan yang adalah ketidakpercayaan, kegagalan, menjadi ikan yang adalah pemulihan, panggilan, dan trust bagi Petrus, Thomas, dan murid yang dikasih itu. Jadi ada isu trust di sana. Ketika Petrus menyangkal, ketika Thomas meragu, ketika para murid lari tunggang langgang. Tapi sekaligus juga mereka ada trust isu kepada Yesus. Kenapa engkau tersalib dan mati? Bukan menjadi pembebas kami, pembebas secara politik, menjadi raja, menjadi kaisar Romawi. Tidak. Mereka terluka, mereka sanksi kepada Yesus. Tapi sekaligus juga mereka patut untuk disangsikan juga. Karena mereka menyangkal, meragu, dan lari. Ikan itu menjadi pemulihan panggilan dan trust. Tapi juga menjadi pemulihan rasa malu. Petrus yang sudah menyangkal Yesus, yang semula berlagak sebagai hero, sebagai pahlawan dengan gagah perkasa mengatakan, sekalipun mereka menyangkal engkau, aku tidak. Aku akan mati bersama denganmu. Petrus kehilangan muka. Dalam komunitas perdana gereja, Petrus juga kehilangan muka. Diragukan. Maka setting danau dan ikan ini kemudian memulihkan lagi rasa malu Petrus yang sudah kehilangan muka dan wewenangnya diragukan. Ada pemulihan rasa malu di sana. Itu sebab narasi ini juga dilekatkan dengan ketika murid yang dikasihi Tuhan itu mengatakan, itu Tuhan.
Petrus yang dalam kondisi hanya berpakaian dalam, yang secara umum di ruang publik itu dianggap telanjang, kemudian cepat-cepat mengenakan jubahnya. Ada pemulihan rasa malu di sana dari simbol ikan ini. Ikan kemudian dipakai untuk menjadi semacam kode rahasia dari komunitas perdana yang masih dianiaya untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kami percayai. Iktus, ikan di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah roti. Dari api arang, ikan, kita masuk ke roti. Roti adalah istilah yang khas dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6 mengisahkan tentang bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 pria, belum termasuk perempuan dan anak-anak, mungkin 20.000 jumlahnya. Tapi kemudian melalui Injil Yohaneslah kita menemukan pernyataan metaforis yang eksplisit dari Yesus yang mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Barang siapa yang menyantap dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang meminum dia tidak akan haus lagi. Roti adalah simbol dari tubuh Yesus yang terpecah. Tapi roti juga punya narasi traumatisnya di dalam Injil Yohanes. Mengapa? Karena kisah kedua tentang roti setelah pemberian makan itu adalah kisah tentang Yudas Iskariot. Karena pada malam itu, malam perjamuan itu, ketika Yesus memecah roti, mengambil roti, dia memberikan kode siapa yang akan mengkhianati dia. Yohanes pasal 13 mendetailkan narasi itu panjang lebar yang mengarah kepada Yudas Iskariot. Roti punya narasi traumatis karena itu mengingatkan pada memori bahwa salah satu dari kita yang menyantap roti ini adalah pengkhianat. Pengkhianatan adalah luka dan trauma yang paling menyakitkan dalam suatu relasi. Dan itu dialami oleh Yesus Kristus. Roti yang dia bagi-bagikan juga kemudian mengasosiasikan pada memori Kristus bahwa ada muridnya yang mengkhianati dia. Yohanes pasal yang ke-13. Salah satu akan menyerahkan aku, kata Yesus. Dan setelah Yudas menerima roti itu, Yohanes 13 mengatakan, dia kerasukan iblis. Dan setelah dia kerasukan iblis, dia pergi pada waktu malam. Malam selalu menunjuk kepada kegelapan dalam Injil Yohanes. Jadi ada narasi yang gelap, ada narasi yang terluka, ada narasi pengkhianatan pada roti itu. Tapi kemudian roti itu juga kembali juga adalah suatu narasi atau simbol dari pemulihan. Karena oleh tubuh Kristus yang bangkit, tubuh yang dipecah-pecahkan, yang adalah roti yang dibagikan itu, yang adalah roti hidup itu, kemudian bangkit kembali. Dan melalui dia yang bangkit, melalui tubuh Kristus yang bangkit, persekutuan itu dipulihkan. Pengkhianatan itu diampuni dan mengalami pemulihan di dalam persekutuan dengan Kristus yang bangkit. Itu adalah roti. Simbol yang ketiga. Sehingga narasi tentang roti ini kemudian sampai hari ini kita tetap peringati sebagai bentuk perjamuan kudus yang terpampang di depan kita pada hari ini. Adalah suatu narasi pemulihan persekutuan. Jadi dari renungan kita pada hari ini,
Bukan hanya api arang yang punya simbol traumatis, tapi juga ikan dan roti. Masing-masing punya simbol narasi luka dan traumatis. Penyangkalan, ketidakpercayaan, pengkhianatan. Tapi semuanya direngkuh kembali menjadi simbol gereja mula-mula untuk mengutuhkan semuanya kembali dengan keyakinan bahwa Kristus Sang Pemulih itu adalah Dia yang bekerja di tengah gereja, di tengah komunitas. Setelah api arang itu membakar ikan dan roti di atasnya, ikan dan roti itu menjadi matang. Lalu Yesus mengatakan apa? Marilah dan sarapanlah. Dari api arang, ikan, dan roti itu, Yesus menyiapkan sarapan. Dan mengundang para murid, mengundang komunitas gereja. Marilah dan sarapanlah. Semuanya punya memori trauma. Semuanya punya simbol-simbol luka. Tapi melalui semuanya itu, Yesus Sang Koki yang agung, Dia yang mempersiapkan sarapan itu, menyajikannya kepada gereja, dan menyajikannya kepada kita, menjadi satu simbol dan kisah tentang pemulihan. Narasi pemulihan itu dimasak dari api trauma dan luka. Ikan kegagalan dan ketidakpercayaan. Dan roti pengkhianatan serta keterpecahan. Disajikan oleh Kristus yang bangkit dan menanggung bekas luka. Sehingga api arang, ikan, dan roti kini disantap menjadi sajian yang lezat dan mengenyangkan. Demikian hidup kita. Demikian hidup gereja. Ada luka, ada trauma, ada ketidakpercayaan, barangkali bahkan ada pengkhianatan. Hidup kita juga sendiri demikian, bukan? Tapi dengan melangkah menghadapi kenyataan-kenyataan yang demikian, dengan keyakinan percaya, dengan mengikut Dia, kita diundang bukan untuk menyangkali kenyataan itu, melainkan menghadapinya, merengkuhnya, dan menyaksikan dengan iman dan harapan bahwa Kristus Sang Roti Hidup, sekaligus Dia adalah Koki yang agung, juru masak yang agung, yang meracik semuanya itu menjadi sajian yang mengenyangkan kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, bersama dengan Kristus kita mengutuhkan kembali semuanya. Mengalami pemulihan, mengalami penyembuhan di dalam Dia yang tidak berhenti meninggalkan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih buat hari ini ya Allah. Terima kasih buat renungan kami. Kami tahu bahwa Engkau senantiasa bersama kami. Kami tahu bahwa hidup kami ada banyak luka, ada banyak keraguan, bahkan mengalami ketidakpercayaan, pengkhianatan, trauma-trauma yang silih berganti pada emosi kami, pada memori kami, pada benak kami, bahkan pada bagaimana kami merasa, bagaimana kami berorientasi pada ruang dan waktu tertentu, pada situs dan lokasi tertentu. Tapi kemudian kami melalui narasi epilog pemulihan di Yohanes 21, kami percaya bahwa kalau gereja pada hari ini terselenggara bersama dengan Kristus yang memulihkan dan menyembuhkan sampai pada hari ini, hidup kami pun demikian. Hidup kami yang rentan dan rapuh ini
juga terus dituntun, diracik menjadi sajian-sajian yang lezat. Melangkahlah bersama kami, ya Immanuel, Engkau Tuhan yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin.